Manchester United. Kalian udah pasti tahu kan sama klub ini. Ini klub tuh gede banget. Salah satu klub bola yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Ya gimana gak ngaruh coba, fansnya aja banyak banget. Menurut laporan The Mirror tahun 2019, MU sempat mengklaim kepada para investor bahwa mereka punya total 1,1 miliar penggemar dan pengikut di seluruh dunia. Itu diibaratkan kalau penduduk bumi sekarang ada sekitar 8 miliar, berarti hampir 14% dari populasi manusia di planet ini itu fans MU. Emang gokil King MU ini. Tapi kok bisa ya 14% orang itu pada suka sama MU? Jawabannya bukan cuma soal susunan pemain dan marketing aja, tapi karena mereka pernah jadi tim yang bikin satu generasi jatuh cinta. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, ada beberapa tahun di mana Manchester United benar-benar ada di level yang berbeda. Kira-kira tahun berapa aja ya? Dari sekian banyak musim, ada satu musim yang hampir selalu muncul pertama kali kalau kita ngomong soal kejayaan Manchester United, yaitu musim 98-99. Musim ini MU gokil banget. Mereka ngejar 3 kompetisi sekaligus, Premier League, FA Cup, dan Liga Champions. Dan semuanya dapat. Perebutan gelar juara di Liga itu benar-benar ketat. MU cuma unggul 1 poin dari Arsenal. Di FA Cup mereka unggul tipis 2-1 ngelawan Liverpool. Dan puncaknya tentu aja final Liga Champions lawan Bayern Munchen. Di Liga Champions baru masuk menit ke-6, MU udah kebobolan lewat gol tendangan bebas dari Mario Basler. Selama 90 menit waktu normal, MU kesulitan dan Bayern berkali-kali nyaris menambah gol. Waktu udah masuk injury time, banyak yang mikir selesai nih MU bakal kalah. Tapi di sini Fergie Time menunjukkan magisnya. Dalam 2 menit Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer ngebalikin semuanya. Peluit panjang berbunyi dan MU resmi menjadi juara Eropa sekaligus meraih treble. Cerita comebacknya MU lawan Munchen ini benar-benar ngebuat MU jadi tim yang punya magis di waktu-waktu injury time. Selain itu yang bikin musim ini sangat spesial bukan cuma treble-nya aja, tapi susunan pemainnya juga. Class of 92, Beckham, Scholes, Giggs, The Neville Brother, Nicky Butt terlibat banyak di tahun ini. Ditambah ada Roy Keane, Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Irwin, Jaap Stam. Menurut gue ya, ini tuh campuran pemain akademi dan pembelian cerdas. Musim 98-99 itu bukan cuma musim terbaik, tapi juga jadi musim yang bikin Manchester United jadi legenda. Kalau musim 98-99 itu soal sejarah dan drama, ada satu musim lain yang mungkin secara kualitas tim justru lebih komplit, yaitu musim 2007-2008. Gak tau kenapa ya, di musim ini emang MU gak menang treble lagi, tapi skuadnya itu yang gila. Bayangin aja, di depan ada Cristiano Ronaldo, Rooney, sama Tevez. Tengahnya ada Carrick sama Scholes. Ditambah di belakang ada duet Vidic sama Ferdinand. Terus kipernya ada Edwin van der Sar yang tingginya aja hampir 2 meter. Dalam autobiografinya, Ferguson sangat membanggakan fleksibilitas taktik skuad di musim ini. Ferguson menyoroti trio lini depan yang bisa bertukar posisi dengan cepat. Ia merasa tim ini memiliki mentalitas juara yang sangat matang dan mampu bermain dengan gaya menyerang yang sangat modern pada masa itu. Pada musim ini, Ronaldo tampil menggila. Bayangin aja dia nyetak 42 gol dalam satu musim. Alhasil pada musim ini, MU mengangkat 2 trofi, yaitu Piala Premier League dan Liga Champions. Plus, Ronaldo itu menang Ballon d'Or. Memang kalau dibandingkan dengan musim 98-99, MU musim ini tuh kalah di trofi. Tapi menurut banyak pengamat, skuad MU 2007-2008 disebut sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah Liga Inggris. Alasannya sederhana, kombinasi juara Liga Inggris dan Liga Champions di era Premier League itu jarang banget terjadi. Dan kualitas skuad mereka dinilai merata di semua lini. Dan jujur ya, setelah 2008, rasanya kayak MU ini bakal terus ada di atas. Timnya lagi enak banget, struktur timnya mateng. Tapi sepak bola tuh cepat banget berubah ya. Masuk musim selanjutnya, Ronaldo mutusin cabut buat ke Madrid. Beberapa pemain juga udah mulai menua nih, kayak Scholes, Carrick, Ferdinand. Dan tiba-tiba kita sampai di satu musim yang vibe-nya beda banget. Musim 2012-2013. Menurut gue pribadi, musim ini emang gak sewah 2 musim sebelumnya ya. Gak ada treble, gak ada final dramatis di Eropa. Secara permainan pun mungkin gak paling indah. Tapi ada satu hal yang bikin musim ini beda dari yang lain. Ini musim terakhir ya Sir Alex Ferguson. Setelah lebih dari 2 dekade melatih Manchester United,
Setelah 26 tahun membangun, jatuh, bangkit, dan memborong trofi demi trofi, di musim ini Sir Alex akhirnya memutuskan untuk pensiun. Dan jujur, waktu itu mungkin banyak yang gak langsung sadar seberapa besar momen itu. Orang baru benar terasa kehilangan setelah pengumuman resminya keluar di akhir musim. Tapi kalau diingat-ingat lagi, sepanjang musim itu emang ada perasaan aneh. Kayak kita lagi menikmati sesuatu yang gak mungkin bakal datang lagi. Di Liga, mereka juara dengan selisih 11 poin. Itu bukan jarak yang kecil, itu cara pamit yang elegan. Dan menurut gua yang paling menyala di musim ini, itu jelas si Flying Dutchman, Robin van Persie. Datang dari Arsenal, klub rivalitasnya MU. Transfer yang sempat bikin panas banyak fans Arsenal. Dan baru satu musim Van Persie di sini, langsung angkat trofi. Udah gitu dia mencetak 26 gol di Liga, langsung jadi top skor. Dan gol volley-nya ke Aston Villa itu bukan cuma gol indah, itu kayak simbol. Simbol kalau Sir Alex masih tahu persis apa yang dia butuhkan. Satu kepingan terakhir untuk menyempurnakan penutupnya. Kenapa musim 2012-2013 ini gue masukin ke list? Alasannya simpel, bukan karena taktiknya paling canggih, bukan karena skuadnya paling dalam, bahkan mungkin bukan karena trofinya, tapi karena ini adalah penutup dari 26 tahun kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Dan setelah hari itu, Manchester United tetap jadi klub besar, tapi auranya udah gak sama lagi. Mungkin itu yang bikin musim ini terasa menyakitkan sekaligus indah. Kayak akhir dari sebuah cerita panjang, bukan akhir yang tragis karena kalah, tapi akhir yang manis karena pamit dalam keadaan juara. Jadi kalau kita rangkum semuanya nih, musim 98-99 itu sejarah. Itu musim yang bikin Manchester United jadi abadi. Treble, comeback, drama yang rasanya kalau dijadiin film pun orang bakal bilang, kayaknya ini terlalu lebay deh. Tapi itu beneran nyata. Itu musim yang bikin dunia sadar, United bukan cuma tim kuat, tapi tim yang gak pernah benar-benar mati sebelum peluit panjang. Lalu musim 2007-2008, itu kualitas. Mungkin gak sedrama musim selanjutnya, tapi secara permainan dan keseimbangan tim, itu mungkin versi paling komplit dari Manchester United. Dari depan sampai belakang rasanya elit semua. Ronaldo lagi di level Ballon d'Or. Duet Ferdinand Vidic lagi kokoh-kokohnya. Van der Sar, wah dingin banget cuy. Bahkan 5 pemain mereka ini masuk nominasi Ballon d'Or di tahun yang sama. Ronaldo, Rooney, Ferdinand, Vidic, dan juga Van der Sar. Kalau 98-99 itu emosional, 2008 itu klinis. Dan kemudian 2013 itu perpisahan. Penutup dari 26 tahun era Sir Alex Ferguson. Musim yang mungkin secara kualitas nggak paling spektakuler, tapi secara makna berat banget. Karena setelah semua itu, semuanya jadi berubah total. Sekarang pertanyaannya bukan lagi Manchester United pernah hebat atau enggak. Itu mah gak usah diperdebatkan. Klub dengan 20 gelar Liga Inggris, 3 Liga Champions, dan pengaruh global segila itu jelas pernah ada di puncak. Pertanyaannya cuma satu, kapan mereka benar-benar berada di titik tertinggi? Apakah saat mereka bikin sejarah di musim 98-99? Apakah saat mereka terasa sempurna di 2008? Atau saat mereka menutup era dengan elegan di 2013? Kalau lo harus pilih satu, lo ada di era yang mana? Dan yang paling menarik, pilihan lo itu karena nostalgia, karena kualitas, atau karena maknanya? Tulis di kolom komentar ya, gue penasaran banget generasi mana nih yang paling banyak bersuara. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you guys.